Halo, balik lagi sama gue Izzy di vlog gue NWWCS. Pernah nggak sih lo ada di hubungan yang di situ lo ngerasa kayak lo bener-bener hancur, lo bener-bener udah nggak percaya sama yang namanya cinta, atau lo udah bener-bener ngerasa ini adalah hubungan gue yang terakhir. Lo bener-bener down. Iya, gue pernah kayak gitu. Gue pernah ngerasain kayak gitu. Dan gue baru sadar kalau itulah yang nyebabin anxiety dan depression gue hari ini. Di kesempatan kali ini gue pengen ngebahas mengenai ini ya. Kenapa gue tiba-tiba ngebahas NPD lagi? Kenapa gue tiba-tiba ngebahas anxiety lagi? Dan lagi-lagi gue cuman pengen ngasih tahu kalau ini berdasarkan pengalaman pribadi gue dan pengalaman teman-teman yang udah share sama gue. Jadi tadi siang, sebenarnya udah beberapa hari yang lalu ya, gue tuh memang ngerasa there's something wrong. Kayaknya apa yang selama ini gue utarakan di episode sebelumnya, kayak gue menemukan adalah kenapa gue begini gitu-gitu, kayak masih ada missing puzzle. Dan siang ini gue nggak bisa bilang mendapatkan jawaban 100%, tapi gue hampir mendapatkan semua jawabannya dari research yang gue lakukan. Buat teman-teman semua yang dalam keadaan seperti gue, atau dalam keadaan di dalam hubungan dengan seseorang NPD, gue cuma mau minta tolong kalian, tolong nonton video ini sampai habis, sehingga kalian tahu kalian harus gimana. Karena lukanya itu gak bertahan cuman 1-2 hari, atau sebulan, 2 bulan, atau setahun. Tapi lukanya akan bertahan selamanya, sampai detik ini. Oke. NPD. Beberapa episode yang lalu, gue pernah ngasih tes. Coba yuk tes yuk semua yuk NPD. Gitu. Ada beberapa teman-teman yang mendapatkan nilai jelek, bukan jelek ya, raport merah lah gitu, atau high risk. Ada juga beberapa teman-teman yang memang mendapatkan ya medium, mild, atau masih belum lah gitu. Video kali ini gue tujukan buat teman-teman yang mendapatkan nilai merah atau high risk. Karena kalau kalian dalam satu hubungan, gue harap banget kalian tidak melakukan hal yang akan gue sebutkan nanti ke pasangan kalian. Karena lukanya akan bertahan selamanya. Mungkin bagi kalian sudah bisa move on, mungkin kalian sudah gak peduli, tapi pasangan kalian akan luka selamanya. Ada beberapa hal yang gue baca tadi siang, dan ini gue konfirmasi ke beberapa jurnal juga. Ciri-ciri NPD, hubungan dengan NPD yang akan ngelit ke anxiety, depression, dan akhirnya apa? Keinginan untuk mengakhiri hidup. Berhubungan dengan orang NPD itu bisa menimbulkan semua emotional chaos. Karena karakternya mereka adalah gaslighting, devaluation, dan juga konstan kritik.
Kenapa gue bisa bilang seperti itu? I've been there. Dan gue ngerasa kayak, gila, gue dapetin semua jawabannya sekarang. Kalian tahu dong pasti gaslighting gimana, ya kan? Jadi di salah satu jurnal yang gue baca nih, orang-orang yang NPD itu akan memberikan love bombing pertama kali. Let's say dalam setahun pertama atau 6 bulan pertama. Dia akan nge-treat lo sebagai king, dia akan nge-treat lo sebagai queen. Dia akan bilang, you're the one for me, you are the best for me. Gak ada yang bisa gantiin lo. I'll be forever with you, bla bla bla, sehingga lo ada di atas. Dan di saat orang-orang NPD ini sudah merasakan kayak, I'm bored, jebret, gaslighting keluar. Dia akan mulai mencari-cari kesalahan lo, walaupun kesalahan sedikit, kecil. Dan itu akan dijadikan topik terus-terusan sama dia. Dan akan diletakkan itu sebagai elu yang ngebuat salah dari dulu. Elu doesn't meet their expectation. Salah satu kata-katanya yang paling kuat adalah, aku pikir kamu adalah satu-satunya, tapi ternyata kamu A, B, C, D. Aku mesti bisa apa? You not meet my expectation requirements. Orang yang atau pasangannya akan berpikir, loh, perasaan gue juga baru sekali misalkan lupa atau ngegas, tapi kenapa itu dijadikan kayak suatu hal yang berat? Enggak, lo nggak salah. Nih, ya, pasangan lo tuh nggak salah. Yang salah tuh dari NPD-nya lo. Kenapa? Karena lo udah bosen, karena lo udah nggak ngelihat dia ada valuable lagi buat lo. Tapi cara lo seperti itu. Dan nggak salah juga sama lo, tapi ada salah di sikap lo, di pemikiran lo gitu. Pasangan lo nggak salah. Setelah orang-orang NPD melakukan yang namanya gaslighting, kritik terus-terusan, sampai devaluation, pasangannya akan merasa kayak, oh my god, gue kenapa? Gue kayak nggak 100%. Oh my god, ini kayaknya salah gue semua deh. Constantly minta maaf. Tetap dihajar juga. Malah ditinggalin pelan-pelan. Ngilang. Akhirnya pasangan lo akan berpikir kayak, aduh, I'm losing myself. Gue akan mentingin lo dulu deh, pasangan yang NPD ini. Gue akan pentingin kesejahteraan lo, mentingin yang namanya adalah kebahagiaan lo, tanpa mikirin diri dia sendiri lagi. Gak mikirin soal makan, gak mikirin soal duit, gak mikirin soal apa. Intinya lo udah mentrap dia dalam itu. Lo bisa cabut, lo bisa pelan-pelan ngilang. Tapi pasangan lo ini akan ngerasa kayak, wow, gue gak bisa down, drop, losing himself or herself. Dan akhirnya self-doubt. Gue kurang, gue gimana, gue gitu, gue A, B, C, D, E, F, G. Disitulah mulai anxiety. Disitulah mulai dia ngerasa, enggak, pasangan gue nomor satu. Nah, setelah itu kejadiannya adalah, semakin lo tinggalin, ya, semakin lo menjauh, ini pasangan lo semakin ngejar. Karena dia udah ngedevelop namanya dependency. Dia ketergantungan sama lo. Dia gak bisa ngapa-ngapain lagi. Tanpa ada lo, dia makin hancur. Jadi walaupun dia hancur juga dalam berhubungan sama lo, dia akan terus nikmatin itu semuanya. Kalau itu dia bisa gila. Tapi lo gimana? Lo akan tetap kayak, oke, fans gue nih. Oke, gue tarik ulur deh. Gak, itu salah. Lo nyiksa dia. Tapi lo gak ngerti juga gimana caranya buat
ngakhirin itu semuanya. Dan orang ini, pasangan lo ini akan terus berharap sama lo terus. Oke. The next one, pasangan lo ini yang sudah terkena anxiety, yang sudah terkena dependensi sama lo semuanya, dia akan kehilangan desire buat berhubungan dengan orang-orang lain. Dia akan berpikir, you are my only one, my only savior. Ya. Dia nggak akan peduli dengan teman-teman yang lain. Dia nggak akan peduli dengan pasangan-pasangan yang lain. Dia nggak akan peduli dengan keluarga dia. Dia nggak akan peduli dengan semuanya. Dia hanya fokus ke lo. Tapi NPD people akan tetap narik terus, ulur terus, narik terus, ulur, sampai akan membuat peraturan-peraturan yang akhirnya ditangkap sama logikanya si, gue bilang victim ya, atau pasangan lo itu. Oh iya, itu paling reasonable sekarang, itu paling baik buat kita, paling baik buat gue. No, that's how manipulative you guys are. I'm sorry, gue bukan menjelekkan NPD, gue bukan gimana, cuman gue adalah produk dari itu. Dan gimana hancurnya gue, dan gimana pas gue ngebaca artikel itu, gue cuma bilang, anjing. Logika gue akhirnya, logika gue akhirnya ke-trigger. Damn, ternyata gue memang seperti itu ya, gitu, dari dulu. Dan ternyata inilah permasalahan gue. Terus dari itu apa lagi sih? Dari artikel yang gue baca juga, itu akan ngeliat ke GAD. GAD itu udah level setelah anxiety dan semuanya ya, gitu. Jadi itu yang bakal ngelit ke untuk mengakhiri hidup, gitu. Panic attack juga, dan tiba-tiba constantly badan lo bisa sakit-sakitan. Akhirnya dari otak, badan lo akhirnya udah gak bisa terima lagi. Akhirnya defense mechanism-nya lo sakit, dibuat istirahat semuanya, gitu. Dan itu memang kejadian sih. Dan gue yakin kalian, mungkin beberapa dari kalian ada yang ngerasain kayak, setiap gue berantem sama pasangan gue, pacar, istri, suami, pasti kok gue sakit ya, gitu. Itu mungkin bukan lu bener-bener sakit karena flu atau gimana, tapi itu udah dari otak lo sih, gitu. Itu dari pikiran lo, dan itu yang ngebuat badan lo punya defense mechanism, lo disuruh shutting down. Terus apa dong yang sekarang gue harus lakukan? Misalkan gue sebagai victim, gue sebagai korban yang luka gue ini nggak bisa hilang sampai sekarang, gitu. Gue harus seeking professional help. Dan seperti yang gue bilang tadi di depan, luka itu nggak akan sembuh. Bagi orang-orang yang kayak gue, yang kayak beberapa teman gue, kita udah seeking professional help, dan kita sudah dan gue berani membuat seperti ini, itu mungkin bisa nge-release dan juga ngeredam semuanya ya, dikit-dikit ya. Tapi buat temen-temen yang nggak bisa seperti itu, gimana? Banyak kasus orang yang mengakhiri hidup itu karena permasalahan cinta, permasalahan hubungan dengan pasangannya. Karena dia pun sendiri bingung mau seeking help ke siapa. Mau seeking help ke temennya, dibilangnya dia lebay, dibilangnya dia, lo cinta monyet, lo lebay, lo cari aja cewek yang lain atau cowok yang lain. Gak segampang itu buat kita. That's why some people itu berhasil buat survive, tapi another side of coin, mereka memilih cara cepat. So please guys, seek for professional help.
talk to me, talk to anyone that really care for you. Jangan pernah takut untuk keluar dari hubungan seperti itu. Once kalian ada di dalam hubungan seperti itu, do let me know. Ngobrol yuk sama gue. Sekali lagi, buat semuanya, call me anytime, WhatsApp me anytime, DM me anytime. If you think that no one love you, I'm here. I love you. So I'll see you guys in another chapter. Ciao.